Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Buan Indasari. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai hukum pers dan etika pers. Pasti di sini kalian bertanya kan, apa itu hukum pers dan etika dalam pers? Hukum dan etika dalam pers merujuk pada prinsip-prinsip hukum serta norma moral yang mengatur aktivitas jurnalistik dan pemberitaan media. Hukum pers adalah aturan yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur kebebasan pers, tanggung jawab, serta batasan dalam peliputan berita. Dan ini juga mencakup undang-undang. Dan ini mencakup undang-undang di pers Indonesia. Misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu perlindungan sumber berita, hak jawab, dan hak koreksi bagi pihak yang dirugikan. Hak jawab dan hak koreksi itu apa? Bagi pihak yang dirugikan adalah batasan peliputan seperti dalam hal pencemaran nama baik, privasi, dan berita bohong yaitu hoaks. Etika pers ada norma dan standar moral yang diadopsi oleh komunitas jurnalistik untuk memastikan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam peliputan di Indonesia. Kode etik jurnalistik juga menjadi pedoman utama untuk mencakup hal, yaitu ada hal kewajiban untuk menyajikan berita yang akurat dan berimbang, serta menghormati privasi individu, tidak menerima suap gratifikasi untuk mempengaruhi berita, menghindari konflik berita, dan memperlakukan narasumber dengan hormat. Hukum bersifat mengikat secara yuridis, yaitu sedangkan etika lebih bersifat normatif dan mengacu pada komitmen moral dari para jurnalis dan media. Kombinasi dari keduanya membantu menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab, melindungi hak publik, dan meminimalkan penyalahgunaan wewenang dalam peliputan berita. Itulah dari apa itu hukum pers dan etika dalam pers. Jika kita tidak mematuhi aturan dan etika pers yang ada, seperti yang dibilang, jika pers tidak mematuhi aturan dan etika yang ada, beberapa konsekuensi negatif bisa terjadi baik bagi masyarakat itu sendiri maupun pers itu sendiri. Dari pihak-pihak terkait mempunyai beberapa dampak yang mungkin terjadi. Hal ini bisa menyebabkan hilangnya audiens dan penurunan kredibilitas, yaitu ada tuntutan hukum, pelanggaran aturan hukum seperti pencemaran nama baik, fitnah, atau pelanggaran privasi yang dapat berujung pada tuntutan terhadap media dan jurnalis. Pengiringan opini publik secara tidak sehat. Jika media tidak independen dan melanggar etika, mereka dapat menjadi alat propaganda yang menggiring opini publik ke arah yang tidak objektif atau membuat merugikan kepentingan umum. Polarisasi sosial, yaitu media yang tidak beretika dapat memperparah perpecahan sosial dan memprovokasi konflik melalui penyajian berita yang biasa atau sensasional sehingga memicu ketegangan antara kelompok. Untuk menjaga kualitas informasi dan melindungi kepentingan publik, kepatuhan terhadap aturan dan etika pers itu sangat penting. Adapun juga aturan menjadi dasar hukum pers etika pers, yaitu aturan yang menjadi dasar hukum dan pers Indonesia meliputi beberapa undang-undang dan kode etik, antara lain yaitu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjadi dasar utama dalam mengatur kebebasan pers di Indonesia. Beberapa prinsip penting dari undang-undang ini adalah kebebasan pers, hak publik untuk informasi, dan tanggung jawab pers untuk menyampaikan informasi yang benar dan berimbang. Adapun juga KEJ, yaitu Kode Etik Jurnalistik. Kode etik jurnalistik diatur oleh Dewan Pers dan berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi para jurnalis. KEJ menekankan pada integritas, akurasi, independensi, serta hak jawab dan
kebimbangan berita Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang memberikan fondasi bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers dengan tetap mengacu pada prinsip etika sosial, keamanan nasional, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Adapun juga peraturan Dewan Pers, yaitu peraturan yang sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Pers mengeluarkan berbagai pengaturan tambahan yang berfungsi untuk melindungi kebebasan pers serta menjamin bahwa pers menjalankan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang ITE. Meskipun Undang-Undang ITE lebih banyak mengatur tentang dunia digital, beberapa pasalnya juga berkaitan dengan penyebaran informasi oleh media massa, terutama yang menyangkut konten yang dianggap hoaks atau fitnah. Aturan-aturan tersebut dirancang untuk memastikan pers bekerja sama profesional, bebas namun bertanggung jawab, serta tetap menghormati norma hukum dan etika dalam masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan tentang hukum pers dan etika pers secara garis besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.